Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita akan memasuki latihan-latihan yang diawali dengan latihan pertama yang berkaitan dengan kaidah kelima yaitu al-maf'ulu bihi atau sering dikenal dengan objek. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami menyarankan agar teman-teman semuanya menyaksikan video-video kami sebelumnya agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh lagi sempurna. Mengingat pelajaran ini adalah pelajaran yang antara satu kaidah dengan yang lainnya saling berkaitan. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, kami menyarankan agar teman-teman bisa memilikinya karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dan bagi teman-teman semuanya yang menganggap bahwa video ini dan channel ini bermanfaat, maka kami menyarankan untuk senantiasa mendukung kami, mensupport kami. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin dikenal banyak orang, semakin banyak manfaat yang didapatkan. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk membantu share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk memberikan komentar serta menghidupkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali kami mengupload video pembelajaran terbaru, teman-teman bisa langsung menyaksikannya dan agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Dan sebelum pelajaran kami mulai, kami mengingatkan kepada semuanya agar kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar karena ia merupakan sebab terbesar di mana hati-hati kita dibuka, kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang kita dapatkan. Baiklah teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang memiliki bukunya silahkan dibuka halaman 31 dan kita mulai pelajaran kali ini. Tamrinul awal. Latihan pertama. Istakhrij al-maf'ula bihi minal jumalil atiyah. Ya, di sini istakhrij ya. Roknya kasroh, kemudian di sini sukun. Baik. Istakhrij al-maf'ula bihi minal jumalil atiyah. Keluarkan al-maf'ula bihi, ya objek atau maf'ul bihi dari jumlah-jumlah di bawah ini. Baik, jadi di latihan pertama ini ada 8 jumlah dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan atau menyebutkan mana maf'ul bihi dari tiap-tiap jumlahnya yang ada pada tiap-tiap nomor. Baik, kita baca yang pertama. Al-awwalu, yang pertama, mazzaqal ghulamu al-waraqa. As-sani, yang kedua, halabatil fatatu al-baqarata. As-salisu, yang ketiga, aiqadhar ra'du an-naima. Baik, di sini fathah bukan dhammah. Ar-rabi'u, yang keempat, akalal himarul fula. Al-khamisu, yang keenam, sana'an najjaru kursiyan. As-sadisu, yang keenam, rama as-sayyadu as-syabakata. As-sabi'u, yang ketujuh, tabakhatil mar'atu at-ta'ama. As-saminu, yang kedelapan, absarar rajulu al-hilala. Baik, ini adalah 8 jumlah
yang tiap jumlahnya kita akan sebutkan mana maf'ul bihi. Yang pertama adalah mazzaqal ghulamul waraqa. Ya, mazzaqa adalah fi'il. Ya, artinya merobek, ya, merobek. Al-ghulam yaitu adalah fa'ilnya. Kenapa fa'il? Karena al-ghulam adalah isim, ya, marfu, di sini tandanya dhammah dan didahului oleh fi'il. Ya, sehingga mazzaqa fi'il, al-ghulamu fa'il, dan al-waraqa adalah maf'ulnya. Kenapa? Al-waraq adalah isim mansub, ya, tandanya fathah. Ya, maka di sini al-waraqa adalah sebagai maf'ul. Kemudian yang kedua, halabatil fatatul baqarata. Ya, halabat atau halaba. Ya, sampai sini halaba. Karena ta ini disebut dengan ta'ut ta'nis, ya, karena pelakunya adalah perempuan. Ya, jadi asal kata fi'ilnya atau kata kerjanya adalah halaba. Halaba artinya ya memerah susu, ya, memerah susu, mengambil susu. Halabat al-fatatu, ya, halabat artinya memeras. Maka halaba di sini sebagai fi'ilnya. Al-fatat, ya, pertanyaan kedua pertama adalah ketika ada kata kerja atau fi'il, maka pertanyaan pertama adalah yang muncul, siapa yang memeras? Ya, seperti itu kan. Siapa yang mengambil susu? Al-fatatu, ya, maka al-fatatu sebagai fa'il, ya, isim marfu tandanya dhammah didahului oleh fi'il atau kata kerja. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Halabatil fatatu, ya. Ya, seorang remaja, ya, memerah susu, ya. Dari mana, ya? Dari mana memerah susunya? Ya, pertanyaannya adalah dari mana? Bisa susu bisa dari kambing atau mungkin dari yang lainnya. Ya, bisa dari ya kambing misalkan, ya, kambing karena kambing bisa diperah susunya atau unta misalkan, ya, baik. Sehingga di sini perlu ada maf'ul, ya. Dan di sini adalah yang dipilih al-baqarah, ya, al-baqarah sebagai maf'ul, ya, dari sapi. Kemudian yang ketiga, aiqadhar ra'du an-naima, ya, aiqadha artinya membangunkan, ya, dan dia adalah fi'il. Pertanyaannya adalah siapa yang membangunkan? Ya, ketika ada kata kerja pasti ada pelaku, ya, tidak mungkin ada satu pekerjaan kegiatan tidak ada yang melakukan. Ya, aiqadhar ra'du, ya, aiqadha artinya telah membangunkan. Siapa yang membangunkan? Ar-ra'du yaitu ya petir, ya. Maka ar-ra'du di sini sebagai fa'il karena dia isim marfu tandanya dhammah didahului oleh fi'il atau kata kerja. Pertanyaan kedua adalah membangunkan siapa? Ya, membangunkan siapa? Maka disebutkanlah di sini an-naim, ya, an-naim sebagai maf'ul atau objek. Ya, karena dia isim, ya, dia isim mansub. Baik yang terkena pekerjaan fa'il. Kemudian yang keempat, akalal himaru al-fula. Akala artinya telah makan, al-himar adalah keledai. Maka al-himaru di sini sebagai fa'ilnya. Ya. Keledai memakan, telah makan. Makan apa? Apakah makan buah-buahan ataukah makan sayur-sayuran ataukah yang lain? Ya, maka perlu ditentukan objek yang dimakan. Maka di sini yang dipilih adalah al-fula, yaitu kacang. Maka al-ful sebagai maf'ul. Kemudian yang kelima adalah sona'an najjaru kursiyan. Ya, sona'a artinya membuat. Pertanyaannya siapa yang membuat? An-najjaru. Ya, isim marfu tandanya dhammah didahului oleh fi'il.
Apa yang dibuat oleh An-Najjar, Najjar adalah tukang kayu, maka perlu ditentukan objeknya. Di sini adalah yang dipilih kursiyan ya. Maka kursiyan sebagai maf'ul ya, karena dia isim mansub ya, tandanya fathah, maka dia objeknya maf'ul. Isim mansub tandanya fathah. Jadi baik fathahnya hanya satu atau fathahnya dua, dia tetap ya disebut mansub ya, sama saja fathah. Ya, jadi tidak beda antara yang berharokat satu atau berharokat dua ya, atau fathah dan fathatan ya. Namun nanti ada perbedaan di yang satu ma'rifah, yang satu nakiroh, dan itu pelajarannya pada video-video berikutnya insya Allah. Kemudian yang keenam, ramas sayyadu asyabakata. Rama artinya melempar. Ya, pertanyaannya siapakah yang melempar? As-sayyad. Ya, sayyad itu adalah orang yang memancing. Ya. Sayyad. Maka as-sayyad di sini sebagai fa'il. Asyabakah, ya, ya pemancing telah melempar. Apa yang dilempar? Batu, ya, atau umpan, atau yang lainnya. Nah, sehingga perlu ditentukan apa yang dilempar, benda apa yang dilempar, apa objeknya. Maka di sini yang dipilih adalah asyabakah. Ya, isim mansub. Jadi sebagai objek asyabakah artinya adalah jaring ya. Maka di sini ya orang yang memancing telah melempar jaring ya. Kemudian yang ketujuh adalah tabakhatil mar'atu at-ta'ama. Tabakha ya, di sini fiilnya adalah tabakha, artinya memasak. Ya, ta ini sama dengan nomor 2, yaitu karena pelakunya perempuan maka ditambahkan ta'ut ta'nis. Tabakha ya, telah memasak. Tabakhat telah memasak. Siapa yang telah memasak? Al-mar'atu ya, perempuan ya, seorang wanita. Apa yang dimasak? Ya, perlu kita tentukan objeknya. Apakah yang dimasak? Apakah roti, ataukah daging, ataukah apa? Maka perlu disebutkan. Ya, di sini disebutkan at-ta'ama ya, sebagai maf'ul ya. Perempuan ya, wanita itu telah memasak makanan. As-samin yang ke-8, absara ar-rajulu al-hilala. Ya, absara artinya melihat ya. Telah melihat. Ya, makanya salah satu di antara nama-nama Allah adalah Al-Basir ya, yang Maha melihat. Ya, absara artinya melihat. Ya, absara ar-rajulu. Ya, absara kata kerjanya ar-rajul adalah fa'il kan, dia isim marfu, tandanya dhammah dan didahului oleh fi'il. Absar rajul ya. Laki-laki itu telah melihat. Telah melihat apa? Melihat kendaraan, melihat binatang, melihat hujan, melihat pemandangan atau yang lainnya. Ya, maka perlu disebutkan objeknya, dan di sini yang menjadi objek adalah al-hilal. Ya, isim mansub ya, tandanya fathah. Al-hilal sebagai maf'ul bihi atau objek. Al-hilal adalah bulan sabit ya, yang menandakan pergantian bulan dalam kalender hijriyah. Ya, kalender hijriyah. Baik. Ya, ini teman-teman semuanya, latihan pertama sudah kita jawab bersama, sudah kita selesaikan, dan semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahami latihan ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke latihan kedua, tamrin usani, latihan kedua. Kita baca perintahnya. Dha'il asma al-atiyata fi jumalin
bihaitsu yakunu kullu wahidin minha maf'ulan bihi. Artinya letakkan al-asma al-atiyah, isim-isim di bawah ini, fi jumalin dalam jumlah, bihaitsu yakunu kullu wahidin minha maf'ulan bihi, yang dimana setiap isim berposisi sebagai maf'ulan bihi. Jadi artinya kita diminta atau diperintahkan untuk meletakkan 8 isim ini ke dalam jumlah. Namun 8 isim ini harus posisinya sebagai maf'ul bihi, tidak boleh yang lain. Jadi tidak boleh fa'il atau yang lain, tapi harus maf'ul sesuai dengan yang kita beri garis. Baik, kalimatnya adalah atau isimnya adalah as-su'bana, an-nafizata, al-hiza'a, kitaban, al-hadiqata, al-balha, al-farasa, al-ma'a. Baik, ini adalah 8 isim yang akan kita masukkan ke dalam jumlah, dan sebagai statusnya adalah sebagai maf'ul bihi atau objek. Baik, mengingat tempat yang kurang maka kita mengambil beberapa tempat yang kosong, ruang yang kosong di halaman ini untuk kita kemudian menuliskan jumlahnya. Baik, kita mulai dari as-su'ban, kita mulai dari bagian atas sini ya teman-teman. Bagian sini. Baik, yang pertama adalah as-su'ban. Baik, semoga bisa terlihat jelas. Contohnya adalah Roma Muhammadun as-su'bana. Baik, Roma Muhammadun as-su'bana. Muhammad telah melempar ular itu Jadi ketika Muhammad mendapat ada ular, kemudian Muhammad menangkapnya dan melemparnya melemparnya. Kemudian yang kedua adalah an-nafizata Yang kedua adalah an-nafizata. Teman-teman bisa lihat kalimatnya yang berada di bagian bawah. Kemudian kita tulis di bawahnya sini. Fataha al-khadimu an-nafidata. Baik, fataha al-khadimu an-nafidata. Seorang asisten telah membuka jendela. Baik, ini mim harokannya adalah dhammah karena dia fa'il. Kemudian al-hidha'a. Al-hidha'a memiliki makna sepatu. Kita buat sebelah sini. Labisa at-tilmidhu al-hidha'a. Baik, labisat tilmidhul hidha'a artinya adalah siswa itu telah memakai sepatu. Kemudian yang keempat adalah kitaban.
Kita buat jumlahnya di sini. Qara'a at-tilmizu kitaban. Ya, qara'at tilmizu kitaban artinya adalah siswa itu telah membaca sebuah buku ya, sebuah buku. Baik, kemudian kita akan memulai menjawab yang kelima ya, kita ambil. Semoga bisa mencukupi tempatnya di bawah sini ya teman-teman. Kita mulai dari al-hadiqah. Jadi al-hadiqah adalah kebun ya atau ladang. Baik, al-hadiqah kita masukkan ke dalam jumlah, adalah jumlah kelima. Ya, dakhala al-fallahu al-hadiqata. Baik, dakhala al-fallahu al-hadiqata ya. Petani masuk kebun atau ladang. Baik, petani itu telah masuk ke kebun. Kemudian al-balha. Ya, al-balha itu memiliki beberapa makna, di antaranya adalah ya, kelemahan ya. Baik, contohnya di sini adalah wajada Muhammadun al-balha. Baik, Muhammad mendapati kelemahan ya, kelemahan pada dirinya ya. Kelemahan bisa jadi karena Muhammad ini setelah jatuh ya, setelah terkena musibah kemudian merasakan kelemahan pada sebagian tubuhnya ya, untuk berdiri, untuk berjalan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah al-faras ya, al-faras artinya adalah kuda ya. Baik, kita ambil sebelah sini, kita manfaatkan ruang kosong. Yang ketujuh adalah al-faras. Contohnya adalah raqiba Salihun al-farasa. Solih ya, Solih telah menaiki kuda ya, al-faras. Kemudian yang terakhir adalah yang kedelapan, yaitu al-ma. Jumlahnya adalah syariba Zaidun al-ma'a. Baik, syariba Zaidun al-ma'a. Zaid telah minum air. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait dengan latihan kedua, yaitu menempatkan isim-isim yang berjumlah 8 ini ke dalam sebuah jumlah mufidah dan statusnya sebagai maf'ul bihi. Apabila teman-teman memiliki jumlah yang lain dengan kata kerja yang lain, silakan. Yang jelas jumlahnya mesti sempurna dan maknanya juga benar, bukan hanya susunannya tapi maknanya juga sesuai. Baiklah teman-teman semuanya, insya Allah pada pertemuan depan kita akan lanjutkan untuk menjawab latihan-latihan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung dan mensupport channel kami. Semoga channel kami semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat
dengan keberadaan channel ini. Dan bagi teman-teman, terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.